Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Roni Cantan SPD akan memaparkan resume tentang manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pegawai negeri sipil. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi, otonomi daerah, dan sering muncul isu putra daerah yang menyebabkan perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik. Dan 3. Perekat serta pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Selain itu, ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Hak-hak ASN diantaranya 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN diantaranya 1. Setia pada Pancasila dan UUD 45 serta pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mentaati peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sungguh-sungguh. 5. Menunjukkan integritas dan teladan.
Kode etik dan kode perilaku ASN berfungsi 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 6. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 7. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 8. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Serta 9. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Mungkin sekian resume manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.